Halo semua, jumpa lagi dengan saya Aris di channel Manting ID. Di video kali ini saya mau mereview sebuah pinjaman online langsung cair tentunya ya, dari aplikasi Uangme. Nah, seperti apa aplikasinya, bunganya berapa, terus potongannya berapa, setelah ini akan kita bahas semuanya. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini ya, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Teman-teman juga bisa cek video-video saya sebelumnya, kali aja ada informasi yang teman-teman butuhkan. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Nah, ini halaman beranda dari aplikasi Uangme ya teman-teman. Di sini total limit saya adalah 1.200.000 dan limit tersedia 200.000. Ini adalah limit sisanya ya, yang setelah saya pakai gitu. Jadi awalnya 1.200.000, saya pinjam 1 juta teman-teman waktu itu ya. Dan kemudian saya di sini akan sharing tentang pencairannya dulu ya teman-teman. Yang pertama, untuk pencairan di sini jujur saja memang cepat ya teman-teman. Waktu itu baru saja cairkan, beberapa menit kemudian langsung masuk ke rekening saya ya. Oh ya, ngomongin soal legalitas, di sini aplikasi Uangme sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Untuk urutannya keberapa saya lupa, saya tampilkan di layar aja ya teman-teman. Nah, setelah saya mencairkan 1 juta itu, saya terima berapa? Itu kan jadi pertanyaan teman-teman juga ya pastinya. Saya waktu itu nerima 853 ribuan ya teman-teman, sekitar itu. Jadi ada potongan berapa? 1 juta nerima 853, potongannya sekitar 147-an ya teman-teman. Jadi ada potongan di awal. Kemudian tenornya berapa? Tenornya yaitu 2 periode. Saya kira awalnya 2 periode itu adalah 2 bulan ya teman-teman. Ternyata 2 periode itu, satu periodenya cuma 20 hari. Berarti kalau 2 periode jumlahnya 40 hari ya teman-teman. Saya nggak terlalu ngecek harinya waktu itu, tapi ternyata setelah saya cek beneran 20 hari dong ternyata satu periodenya ya. Kemudian untuk bunga berikutnya berapa? Tadi di awal kita sudah dipotong kan 147-an ya. Kita cuma terima 853.000. Itu dari pinjaman 1 juta ya teman-teman. Kemudian untuk cicilannya atau bunga berikutnya kita langsung cek aja ya. Riwayat tagihan, kemudian ini nih pinjaman tunai. Nah, ini ya teman-teman, bentar. Ini saya waktu itu pinjam tanggal 10 bulan 11 ya teman-teman. Tanggal 10 bulan 11, kemudian kita lihat rinciannya. Ini dia jatuh temponya tanggal 30 bulan 11. Berarti selang 20 hari ya teman-teman, tanggal 10 ke 30. Jedanya 20 hari. Bener kan? Satu periode itu 20 hari ternyata. Kemudian untuk cicilannya totalnya per cicilan adalah 516.000. Kalau dikali 2 kurang lebih 1.032.000 ya, atau berapa ini? 1.033 ribuan ya teman-teman. Kalau ditambah tadi berapa teman-teman? Sebentar ya. 1 juta ini 1.033 ribuan tadi. Berarti bunganya 33.000 ya. Kita tambahkan 33.000 ditambah tadi potongannya di awal ya. Oke, 33.000 tambah potongannya 147 ribuan ya teman-teman. Hasilnya 180.000. Jadi ini bunga keseluruhan yang sebenarnya ya. Ini pinjaman 1 juta tenor 40 hari ya teman-teman. Jadi total yang sebenarnya kita bayar bunganya itu totalnya segini sebenarnya ya. Sekarang aturan dari OJK itu gimana sebenarnya ya? Apakah aplikasi ini sudah mematuhi aturan OJK atau belum? Soalnya sudah terdaftar di OJK ya. Tapi perlu kita cek juga. Nah, yang saya tahu teman-teman, aturan dari OJK adalah bunga maksimal dari pinjaman online adalah 0,4% per hari jika tenornya di bawah 30 hari ya. Namun jika tenornya di atas 30 hari itu bunganya maksimal 12-24%. Artinya di antara itu ya, di antara 12-24%. Nggak boleh lebih dari 24% per tahun ya, bukan per hari itu, tapi per tahun. Nah, kemudian di sini coba kita cek ya,
per hari atau per bulannya nanti ketemu berapa gitu ya teman-teman. Nah ini tadi kan tenornya 40 hari ya, berarti di atas 30 hari dong masuk aturan yang 12-24%, harusnya kan gitu ya. Oke, kita coba tambah 1 juta ini ya. Ini kan tadi pinjaman pokok 1 juta ya teman-teman. Sekarang coba kita cari persentasinya ya. Bentar, kita hapus dulu aja ya teman-teman. 180.000 kita bagi pinjaman pokoknya. Pinjaman pokok 1 juta, kita klik persen, lalu sama dengan. Di sini bunganya ketemu 18% teman-teman, dari keseluruhannya ya, bunga keseluruhannya 18%. Nah sekarang kita bagi 40 hari ya, karena kita mau nyari bunga per hari atau per bulan. Berarti dibagi 40 dulu, ketemunya 0,45% ya. Ini berarti sudah melebihi aturan OJK kalau tenornya di bawah 30 hari ya. Namun kita kalikan 30 dulu, hasilnya 13% per bulannya teman-teman ya. Nah sedangkan aturan OJK tadi ini sudah ketemu ya, kita ingat-ingat dulu 13,5%. Aturan OJK misalkan tadi kita bikin maksimal 24% ya per tahunnya kan tenornya di atas 30 hari, berarti maksimal 24% per tahun. Kita bagi 12 per bulannya biar ketemu ya. Per bulannya berarti maksimal 2%. Tapi tadi ketemu 13% teman-teman. Nah ini nggak tahu kenapa saya yang salah ngitung atau gimana, tapi kalau menurut saya hitungan ini udah bener sih ya teman-teman. Coba teman-teman bisa lempar pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Apakah ini menyalahi aturan OJK atau seperti apa ya? Mungkin saja walaupun tenor 40 hari tapi dia ikut aturan yang 0,4% per hari. Mungkin gitu kali ya. Oke, mengenai bunga seperti itu tadi ya teman-teman. Sekarang misalkan teman-teman setelah pinjam mau pinjam lagi, di sini bisa ya teman-teman, dengan syarat limitnya masih ada gitu. Misalkan seperti ini 200.000 ya, kita bisa ambil lagi walaupun pinjaman sebelumnya belum kita bayar gitu ya teman-teman. Oke, sebelum saya tutup, menurut saya kelebihan dari aplikasi Uangmi pinjaman online ini adalah pencairannya cepat, itu kelebihannya ya. Kemudian untuk kekurangannya yaitu kita tidak dikasih tahu dulu masalah potongan admin di awal itu ya. Kalau di aplikasi lain itu kan ada rinciannya sebelum kita pencet setuju gitu ya. Sebelum kita pencet setuju ada pilihan apakah Anda setuju dipotong segini di awal, terus terimanya segini, itu ada. Jadi kalau kita tahu dulu nggak jadi deh kan bisa gitu ya. Tapi ini nggak, tiba-tiba langsung masuk dan ada potongan seperti itu tadi kenyataannya. Oke teman-teman, sepertinya udah saya sampaikan semuanya ya tentang legalitas, kemudian bunganya berapa, tenornya berapa, pinjam 1 juta terima berapa, itu teman-teman udah tahu semuanya ya. Jadi mungkin segini dulu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih yang udah support channel ini, jangan lupa tekan subscribe-nya, sumbang 1 like-nya jika kalian suka, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.